Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat holistik, kita bisa berjumpa lagi tentunya dengan nikmat dari Allah. Seperti biasa kita di sini akan coba ngobrol ya, bincang-bincang terkait dengan kajian holistik, masih dengan narasumber utama kita Bapak Puji Hartanto. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan ini Pak, obat pelangsing ya. Obat pelangsing kan ini kan dalam artian banyak sekarang iklan atau produk-produk pelangsing yang itu dipasarkan, dalam artian diinformasikan kepada masyarakat, karena kita tahu bahwa yang terkait dengan estetika, terkait dengan keindahan dan sebagainya, bagi yang sangat menginginkan pastinya akan bersedia tidak segan-segan untuk menyiapkan budget lebih lah, mulai dari mungkin yang singkat, bahkan sampai mungkin menyediakan dana sampai ke luar negeri karena ada informasi di sana terkait dengan perawatan itu bagus, terkait itu. Tapi sebenarnya seperti apa sih dalam artian kajian holistik terkait dengan pelangsing? Karena kita tahu bahwa ketika disodorkan ya Pak, biasanya ketika dalam bayangan ingin tubuhnya proporsional, ingin langsing, yang dibayangkan adalah diet yang ketat. Maksudnya ya Pak. Terus saya harus olahraga, saya harus mengatur menu, dan banyak sekali yang mungkin harus dipersiapkan atau harus dibayar dengan segala mungkin ya, yang dalam pandangannya ini pastinya akan merepotkan dan pastinya akan melelahkan, pastinya ini akan, dan saya tidak sanggup untuk bisa dalam artian membayar itu semua terkait dengan olahraga, pengaturan pola makan. Kalau secara holistik ini seperti apa Pak? Dalam artian fenomena antara dulu dengan sekarang, mungkin dengan kegiatan-kegiatan masyarakat saat ini, aktivitas, mungkin gaya hidup yang sekarang. Gimana Pak kalau secara holistiknya itu? Jadi begini, kalau kita bicara masalah pelangsing, sebenarnya ini nggak cuma pelangsing aja, tapi kita kebetulan bahas masalah fenomena yang ada. Nah, manusia sebenarnya itu kalau di ayatnya kan jelas ya, bahwa manusia itu tempatnya dia maunya sendiri. Istilahnya dia pengen sesuatu tapi dengan kemauannya dia. Iya. Bukan kemauan yang menciptakan. Nah, itu. Jadi manusia itu karakternya pembangkang memang. Itu. Makanya ketika dia seperti itu, maka ini menjadi ladang yang bagus bagi orang untuk menawarkan sesuatu. Padahal ketika kita tengok bahwa yang dia tidak maui, yang dia bangkangi itu sebenarnya ya sunatullahnya harus begitu. Padahal itu bagus buat dia. Harus begitu. Nggak ada kata lain. Nah, coba kita bayangkan aja, yang berhasil menjadi langsing, itu dia otomatis memelihara kelangsingannya terus enggak? Iya. Continue tidak? Itu. Artis yang langsing, dia continue enggak? Dengan dietnya, dengan senamnya, dengan apa? Dia akan menjaga. Nah, orang lihat langsingnya, tidak melihat bagaimana dia menjaganya. Proses ya. Nah, prosesnya sampai dia menjaga sampai sekarang. Tapi dia dijadikan iklan untuk seolah bahwa pelangsingan itu mudah. Orang tusuk jarum lah. Tusuk jarum turun 10 kilo, 15 kilo gitu ya. Tapi begitu dia tidak tusuk jarum, naik lagi nggak? Apakah pertanyaannya dia harus seumur hidup tusuk jarum? Dia minum jamu langsing. Kemudian apakah dia harus minum jamu seumur hidup supaya tetap langsing? Nah, ini kan yang harus diinikan. Nah, manusia itu kadang tidak berpikir jauh ke sana. Jadi, ini obat pelangsing gitu. Semua pada beli. Kenapa? Tergoda dengan langsing. Begitu dia langsing, dia istiqomah enggak dengan kelangsingannya dia?
Nanti nggak punya duit, nggak beli obatnya, dia gemuk lagi. Ini belum kita bicara efek sampingnya ya. Nah, itu seperti itu. Jadi sebenarnya dia lelah dengan sesuatu yang tidak bisa diraih sebenarnya. Itu bahasanya kayak gitu. Contoh, kenapa orang sekarang banyak cenderung ke gemuk, terutama ibu-ibu ya. Nah, laki-laki iya tapi tidak seperti perempuan. Perempuan kan unsurnya unsur materi. Jadi dia mudah sekali lembab dan mudah sekali terjadi kegemukan. Orang zaman dulu hampir dikatakan satu desa itu yang gemuk sedikit. Terkenal, oh si anu yang gemuk ya. Kalau sekarang itu hampir satu RT gemuk semua. Oh nah, ini yang gemuk kok, yang mana ada 1, 2, 3. Nah, ya. Kalau zaman dulu terkenal yang gemuk itu si A, si B, si kelihatan dalam satu kampung. Kenapa? Karena mereka itu semua bekerja. Berarti yang gemuk ini genetik. Genetik biasanya cenderung disebut males. Oh, kayak gendut males, terus akeh mangan males mana? Itu sudah melekat. Nah, sehingga orang-orang zaman dulu, perempuan-perempuan karena dia melahirkan, menyusui, bekerja keras, terus menumbuk padi sebelum masak itu numbuk dulu. Jadi semua aktivitas fisik dari pagi sampai sebelum tidur itu dilakoni. Menjelang tidur aja masih ada aktivitas fisik lagi sama suaminya. Nah, itu kan artinya kerjanya itu banyak sekali yang menguras energinya dia. Sehingga ketika dia makan semua dibakar menjadi energi. Dan tidak ditumpuk berubah menjadi lemak itu. Nah, sekarang dengan perubahan gaya hidup modern, kemudian aktivitas fisiknya lebih jarang, makannya beragam, tepung-tepungan lebih banyak dan sebagainya menyebabkan dia menjadi gemuk. Nah, dia berharap langsing. Pada orang zaman dulu langsingnya itu makannya tidak terlalu banyak masalah karena dia makan harus seadanya lah, nasi, tempe, tahu, misalnya ikan, terus sayur, cuma itu. Nanti kalau pengen cemilan ya ketela, rebus dan apa yang sederhana lah. Tidak begitu ragam seperti sekarang, ada hamburger, ada ini dan sebagainya, ada sempol. Nah, dia tidak kekayaan makanan itu tidak seperti zaman sekarang jenisnya. Dan tepung itu diolah sampai halus, dulu tidak sampai seperti itu. Nah, dia berharap langsing seperti orang zaman dahulu, tapi dengan kondisi sekarang. Maka ketika kemalasannya dia itulah yang menyebabkan muncul ide-ide orang untuk membuat sesuatu supaya dia langsing. Padahal seperti ini tidak menyelesaikan masalah. Maka kalau saya ditanya, Pak Puji, obat pelangsing apa? Ya kamu banyak gerak, makan yang bergizi, jangan berlebihan, kemudian air putih cukup, ya sudah, banyak gerak. Nanti nggak mungkin gemuk. Coba kita lihat, tukang batu banyak yang gemuk atau yang kurus-kurus, langsing-langsing? Lebih ke langsing ya Pak? Langsing. Yang banyak gemuk orang kantoran atau tukang batu. Terus tentara yang gemuk itu yang di batalion atau yang di kantor? Tanya aja kan. Berarti ini rumusnya tetap sunatullahnya apa? Siapa yang banyak gerak, walaupun makannya agak banyak tapi geraknya banyak, ya tubuhnya kan tetap tidak akan menggemuk karena tidak ada tumpukan cadangan yang berlebihan. Itu. Kamu nyari uang, terus uang itu banyak dibelanjakan, tabungannya nggak akan gemuk-gemuk. Ya kan? Tapi nyari uang, dapat 5 juta, pada kebutuhannya 1 juta, nabungnya 4 juta. Cepat gemuk nggak tabungannya? Cepat gemuk. Logikanya sederhana. Nah, dengan situasi masyarakat yang seperti itu, maka ini mudah sekali dipancing munculnya obat pelangsing. Mau modelnya kayak apa, nanti tusuk jarum untuk pelangsing, nanti teknik pijat untuk pelangsing. Itu sebenarnya apa ya? Menawarkan sesuatu yang sebenarnya hal yang mustahil. Dia langsing, oke lah langsing gitu. Bisa, ya, berarti terus ketika dia langsing, ditusuk jarum langsing, turun 10 kilo, 15 kilo, terus begitu nggak tusuk jarum, balik lagi. Balik lagi, berarti tusuk jarum itu efektif ketika dia kerjakan. Pertanyaan, kamu punya duit nggak cukup untuk seumur hidup untuk tusuk jarum? Perawatan.
Karena yang langsing artis-artis itu juga perawatan terus, duitnya dia banyak menghasilkan duit dan duitnya juga untuk perawatan, untuk pelangsingan, diet, olahraga dan sebagainya. Kita ngelihatnya seneng aja, tubuhnya langsing terus ya, gitu. Ada juga yang genetik mau makan banyak tetap langsing, ada juga. Tapi hampir sebagian besar orang seperti itu. Nah makanya kan ketika obat pelangsing itu terus diminum terjadi iritasi. Maupun bentuknya apa saja, misalnya dia minum, karena dia membuat tubuhnya tidak seperti yang diharapkan. Harusnya kan makan banyak, dia olahraga. Nah ini makannya dibuat sedikit, makannya nasi diganti dengan kayak semacam susu. Ini kan sudah keluar dari apa namanya, sunatullah. Udah keluar dari karakter tubuh aslinya sesuai dengan tujuan penciptaan. Nah ketika sudah ini mesti ada imbasnya. Tetap ada efek. Makanya kan kalau saya ditanya Pak Puji ada obat pelangsing, saya ada, tapi bukan ini masalahnya. Itu. Jadi kalau mau ya olahraga ini supaya nggak keluar duit itu. Coba obat pelangsing satu mahal. Begitu mahal dipakai, dia turun sekian kilo. Nanti nggak minum obat lagi, gemuk lagi. Tapi ketika minum obat terus terjadi iritasi di usus. Terjadi nanti masalah, nanti kanker usus. Terus mau apa coba? Kenapa? Dia menyelesaikan persoalan tidak berdasarkan sunatullah bagaimana tubuh itu dibuat. Kata kuncinya di situ. Kalau mau sehat ya udah banyak gerak. Makan yang bergizi, tidak neko-neko, tidak jajan macam-macam. Ya makanan pokok, kalau mau jajan ya ketela, rebus apa itu yang sederhana lah. Habis itu dia banyak gerak, minum air putih yang banyak. Sebenarnya kalau dalam artian kita kembali lagi ke sunnah, berarti sebenarnya untuk kalau hitung-hitungan secara budget sebenarnya budgetnya nggak terlalu nggak banyak gitu. Nggak Tinggal banyak. Mungkin ya itu apa? Yang bikin budget mahal itu kemalasan. Malasan tidak istiqomah. Itu. Terus nafsu. Keinginan cepat untuk langsing. Coba kita lihat di YouTube itu kan banyak orang yang gemuk sampai luar biasa itu ketika dia mau tekad bulat untuk melangsingkan, dia kan sampai olahraga senam itu sampai full power itu. 8 bulan kemudian dia bisa menjadi tubuh yang pas. Tapi berapa waktu lama yang dia butuhkan untuk tiap hari berolahraga yang begitu keras untuk menghilangkan lemak yang berlebihan. Berarti selama ini dia tidak bergerak, dia nabung. Misalnya kita punya tabungan lah, banyak sekali. Terus kita di PHK, begitu di PHK dipakai uang tabungan, lama-lama kurus gak tabungannya. Lah itu dipakai terus. Nah kalau kita punya lemak banyak, pakai terus untuk bergerak. Pak saya udah bergerak masih gemuk, cek makanannya. Banyak tepung tidak, banyak yang kadar gulanya tinggi tidak. Yang sebenarnya menumpuk di dalam tubuh dengan lebih cepat dan sulit untuk dibakar. Gitu. Tapi kalau dia makan yang sederhana, misalnya makan nasi, tempe tahu, itu enggak sampai membuat gemuk kok. Asal dia olahraganya bagus, geraknya bagus. Zaman dulu tidak ada perintah olahraga. Karena pekerjaannya dia sudah olahraga. Sekarang pekerjaannya tidak mengandung olahraga, maka perintahnya ada olahraga. Nanti kalau dia beralasan, saya tidak punya waktu, saya tidak ini, tapi tetap ingin langsing, ya enggak bisa. Kalau dipaksa nanti dengan minuman tertentu dan sebagainya, mesti ada masalah di tubuhnya. Artinya apa? Ketika kamu tidak mau olahraga, terus kamu gemuk, nikmati. Happy aja. Iya, wong toh suami atau istrinya biasa aja, tidak terlalu ini, nggak ada masalah. Ketika suaminya nggak ada masalah, terus dia pingin kurusnya buat siapa? Nah, kan kayak gitu. Berarti untuk ditonton orang lain dong. Nah itu. Atau suaminya seneng, oke, suaminya seneng. Tapi kalau dia sakit-sakitan, gara-gara mengejar kelangsingan itu, ya suaminya tidak menikmati. Nikmati tubuhnya langsing atau nikmati meriang, nunggu sakit. Jadi tetap ya, meskipun dalam artian memang gaya hidup ya perlu juga dalam artian emang itu suatu rumus yang tidak bisa ditawar. Nggak bisa ditawar. Dalam artian memang itu Allah menyediakan, dalam artian itu jadi sunatullah yang memang harus dikerjakan ketika mengharapkan yang dimaksud. Dalam artian memang ada syarat dan ketentuan yang berlaku yang itu tidak bisa
ditawar-tawar Iya. dalam artian ya. Contoh lagi kan, contoh ya. Saya dulu kan ya kuliah di peternakan kan. Mereka berharap misalnya sapi, ayam itu bagus lah, gemuk lah. Tapi dengan pakan yang sapi itu dia perlu keluar, dia pakan yang diolah menurut pikiran manusia jadi gemuk. Tapi kan melawan sunatullah. Sapi itu diciptakan, ayam itu diciptakan untuk berkeliaran, makannya sudah ditentukan oleh Allah. Mbok kamu rubah, bisa ayam itu hidup. Tapi pertanyaan, sapi itu, ayam itu, sesehat yang kemudian keluar seperti yang makan sesuai dengan sunatullahnya tidak? Coba bandingkan. Nah, sekarang orang arahnya ke sana. Begitu dia membuat ayam, sapi supaya efektif, dapat untungnya gede, tapi hasil dagingnya tidak sesehat. Nah, ketika dagingnya dimakan oleh manusia, daging itu juga akan membuat manusia cepat gemuk, kemudian tidak seperti yang sapi yang diliarkan. Nah, ini juga proses bentuk ayam, sapi yang nanti dimakan juga proses kemalasan. Ya, proses kemalasan nanti menghasilkan tubuh yang sama. Berarti yang efek juga ke yang konsumsi sama. gitu. Karena zat itu numpuk di dalam daging sapi. Kelihatan secara visual orang itu melihat sapi itu gemuk, dagingnya bagus. Pertanyaannya kan nggak mungkin yang sapi di kandang saja makannya kemudian konsentrat yang sudah dibuat atau tanaman yang kemudian dicacah-cacah fermentasi hanya itu tok. Pertanyaan, sapi itu diciptakan dengan makanan seperti itu atau tidak oleh Allah? Misalnya jangan ya, harusnya makan nasi dan sebagainya. Saya bikin makanan yang saya buat yang bisa awet sekian lama. Dikasih makan, ya bisa hidup sampai berapa lama. Tapi kondisi fisiknya, tubuhnya beda atau tidak? Dicek aja. Manusia itu pengen mengganti sesuatu itu dengan kemauannya dia, sesimpelnya dia. Dengan berhitung-hitung. Dan seolah dia lebih pintar dari Allah. Itu masalahnya. Ya karena dalam artian memang seperti itu ya Pak. Dalam artian ketika ada tuntutan, ada permintaan, dia pengen kepraktisan, dia pengen dengan ibarat dalam aja usaha sedikit tapi bisa menghasilkan sesuatu yang banyak. Nah itu kan, dan itu memang manusiawi dan itu memang karakter dasar manusia, pengen enak tapi dengan kerja yang sedikit itu ya. Nah itulah terjadi nanti kerusakan. Dan itu memang tidak bisa dalam artian yang pastinya ada konsekuensi dalam artian lebih ke arah buruk ya, yang harus dibayar dan mungkin 10 tahun, 20 tahun sampai mungkin sampai masa tuanya yang pasti ada ketika itu tidak sesuai dengan sunnah ya Pak ya. Makanya kan begini. Saya banyak sekali ditemui orang untuk membuat sesuatu karena ini peluang. Iya, betul. Pak Puji bisa saya buat kayak gitu. Tapi masalahnya ketika kemudian diiklankan berlebihan, saya nggak terima. Kenapa nggak terimanya? Kenapa? Ini berarti tidak sesuai dengan sunatullah. Saya yang bikin produk, misalnya saya bikin produk, kemudian diiklankan, berlebihan seolah ini menggantikan semuanya. Supaya targetnya apa? Omset kan? Omset naik. Omset naik tapi ada kebohongan di situ karena tidak berbicara sunatullah. Nah, pertanyaannya, mungkin saya punya duit banyak ya dengan seperti itu. Tapi siapkah kita ditanyain di akhirat nanti? Makanya kita punya produk, ya kita ke bagian iklan, teman-teman yang di bagian itu boleh ada beriklan, tapi tidak boleh berlebihan. Kata kuncinya itu. Nanti omsetnya tidak banyak, tidak ada masalah. Saya nggak nekan Anda untuk sampai target omset sekian, bukan. Yang penting apa yang kita sampaikan kebenaran, benar. Misalnya ini obat pelangsing, iya langsing, tapi jangan hilangkan olahraga. Ini hanya diminum berapa saat untuk membantu sistem cerna ketika mengawali proses pelangsingan. Jadi saya pengen langsing nih, saya sudah mulai olahraga, terus BAB saya tidak begitu lancar misalnya, atau sistem cerna saya bermasalah sehingga saya gemuk.
Nah, proses itu dia dibantu dengan obat pelangsing atau begitu dia langsing, jaga dengan olahraga, pola makan, dan itu pikiran yang tenang. Berarti itu dalam artian itu memang harus dalamnya selain dosis dikurangi atau mungkin bisa di stop sama sekali, tinggal diganti atau diminum berkala tapi dosis kecil. Dosis kecil misalnya seminggu sekali, hanya ketika agak down sedikit sistemnya minum. Harus kita sampaikan begitu, apa adanya sesuai dengan ilmu. Itu. Karena ini kata kuncinya, supaya kita tenang dunia dan akhirat. Betul ya. Ya, sekarang saya mobilnya Alphard misalnya, belum punya gitu. Misalnya mobilnya Alphard. Kemudian tabrakan karena kita merasa nyaman di dunia, dijemput malaikat. Ditanyain, kamu jualannya gimana? Oh, siap enggak kita? Jadi kita harus siap mati kapan saja ditanyai dengan hati yang tenang. Karena kita tidak ini. Nah, ini sulit karena godaan dunia. Maka jika kamu megang akhirat, dunia akan kepegang. Maka kenapa kita masih, ya alhamdulillah saya hari ini masih bisa dipercaya omongannya. Karena apa? Saya jaga itu. Sebenarnya saya menjaga diri sendiri dari pertanyaan nanti di akhirat. Nah, ini yang kita sampaikan ke teman-teman supaya apa? Ya kalau mau jadi ahli, mau jadi kemudian ini ya sesuai dengan sunatullah. Betul, itu yang jangan orientasinya dunia lah. Dunia itu akan mengikuti. Ya nyatanya begitu seperti itu ketika minum pelangsing, dia langsing, terus saya gimana Pak? Itu hentikan, olahraga dilanjut, ini dilanjut, itu jangan. Kalau perlu saja baru diminum, selesai. Berarti membantu di awal ya, dalam arti memang di awal aja pada ketika mau proses ya, ketika sudah sampai ke goal dalam artian memiliki tubuh yang proporsional, berarti tetap ya gaya hidup itu harus dirubah. Iya. Gaya hidup kayak diabetes, obat diabetes. Pak, saya diabetes, gulanya ini saya juga gemuk. Minum herba diabetes. Sudah, begitu sudah kondisi mulai stabil, ya sudah kamu jaga dengan olahraga, pola makan, pikiran yang tenang, selesai. Karena kan namanya obat pelangsing, berarti ketika sudah langsing berarti harus berhenti ya Pak ya? Betul? Nah, iya. Iya. Berarti ketika obat pelangsing tapi buat terus saja, padahal dia pasti sudah rusak. langsing. Sesuatu tidak balance lagi kan, nah, ketika tidak balance lagi ya masalah. Nah itu gambarannya kayak gitu. Berarti lebih ke netral ya, berarti ke aktivitas yang normal ya. Jadi seperti ya, mudah-mudahan banyak informasi yang pastinya tetap ya ketika ada rasa malas, dan itu salah satu musuhnya juga itu. Yang pastinya tetap gaya hidup dirubah, yang pastinya obat pelangsing hanya untuk membantu di awal saja, dan ketika nanti dikonsumsi dan sewaktu-waktu saja dalam rentan waktu yang dalam artian yang diperlukan saja. Ketika tidak diperlukan berarti harapannya diganti dengan aktivitas, gaya hidup, makanan yang pastinya Terus catatan lagi, obat pelangsing itu hampir sebagian besar yang dipakai adalah pelancar BAB. Jadi obat pelangsing itu sebenarnya golongan herba pelancar BAB. Makanya kalau kita bicara pelangsing, sebenarnya salah satunya adalah pelancar BAB. Karena ada obat pelangsing yang tidak seperti itu. Misalnya ada orang menulis pelangsing itu dengan kayu manis dengan madu. Itu bukan obat pelangsing. Kayu manis itu penghangat sistem, madu itu pencahar juga, tapi tidak sekuat obat pelancar BAB. Makanya tekniknya itu adalah menghangatkan sistem cerna terus membantu gerak peristaltik. Jadi nanti kalau kita bicara pelangsing, itu obat pelangsing itu tipe karakternya beda-beda. Masalahnya di mana? Kalau dia masalahnya di kemampuan gerak peristaltik berarti bukan pelancar BAB. Tapi kalau masalahnya adalah dia lembab panas kemudian kurang serat, maka dia harus dibanyakin ke seratnya. Maka ada yang buat pelangsing dengan fiber dan sebagainya kan. Nah itu seperti itu. Jadi kita menempatkan obat pelangsing itu sesuai dengan persoalan yang ada di dalam tubuhnya dia. Bukan kemudian satu obat pelangsing, pelancar BAB untuk semua kasus kegemukan, itu salah. Berarti dia tidak memahami tubuh ini bekerja seperti apa. Nah, itu dan terjadi persoalannya masing-masing orang berbeda, berarti tingkat penyelesaiannya dan komposisi ramuannya juga berbeda. Ini sebagai kata kunci masalah pelangsing itu. Insya Allah itu. Ya, mudah-mudahan
banyak informasi yang didapat dari Pak Puji tadi yang disampaikan pada sahabat holistik sekalian, lebih pahami yang pastinya tipe tubuhnya terkait dengan kalau pahami tipe karakter tubuh untuk paling nggak untuk di awal untuk memilih obat pelangsing yang pas dan cocok, yang pastinya tetap ditambah dengan gaya hidup yang sehat yang pastinya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.